تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Sekarang ayat berapa? 219. Masya Allah, sedikit demi sedikit juz 2 ini kita pelajari. Sudah melewati setengah ya. Dan beberapa ayat berikutnya kita masuk mengenai rumah tangga ya, yaitu tentang perceraian Bapak Ibu. Makanya di ayat-ayat mulai ayat 221 sampai beberapa ayat sampai ayat 237 itu pengalaman teman-teman menghafal Quran tidak mudah, termasuk saya. Jadi menghafalkan ayat-ayat tentang perceraian, tentang rumah tangga yang berantakan itu memang sesuai karakter makna ayatnya, jemaah rahimakumullah. Sehingga ayatnya pun tidak mudah untuk dihafalkan. Ya. Baik, sekarang kita masih di ayat 219. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. Nah, posisi bibirnya bulat, monyong Bapak Ibu. Qulil afu, ya, sama-sama. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya. Pekan kemarin kita belajar ayat 218. Ayat ini berbicara mengenai golongan orang-orang yang hidupnya hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka merupakan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat 219, ya. Tanda orang itu beriman adalah meninggalkan khamr dan judi. Tanda bahwa orang itu hidupnya hanya mengharapkan rahmat Allah. Dia beriman, berhijrah, berjihad, ya. Tandanya apa? Yaitu dia meninggalkan apa? Khamr dan judi. Makanya di ayat 219 Allah menyebutkan tentang khamr dan judi, bahwa keduanya ini merupakan itsmun kabir, dosa yang besar. Baik, kita baca ayatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang khamr, wal maisir, dan judi. Khamr Bapak Ibu, ini satu akar kata dengan khimar, pakai kho. Kalau pakai ha, himar artinya keledai. Ini hebatnya bahasa Arab, beda titiknya sudah merubah makna. Kalau himar artinya keledai, kalau kho khimar artinya jilbab. Ya. Khimar makna sebenarnya adalah penutup. Kenapa jilbab itu disebut dengan khimar? Karena dia menutup aurat. Kenapa sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamr? Karena dia menutup akal manusia, sehingga saat itu dia merasa yang paling bahagia. Ngeflay jemaah rahimakumullah, ya, dia merasa yang paling mulia. Kata para sahabat, dulu waktu khamr belum diharamkan, kami kumpul minum khamr dan kami saling mengaku, kamilah yang paling mulia, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi itu cerita dari para sahabat sebelum khamr diharamkan, Bapak Ibu. Ya, kalau pengalaman pribadi saya belum, alhamdulillah belum, dan semoga Allah tidak memudahkan saya untuk minum khamr, jamaah rahimakumullah, ya. Makanya khamr itu disebut dengan khamr karena dia menutup akal. Kemudian ada lagi yang diharamkan oleh Allah, yaitu al-maisir, artinya judi. Maisir dari kata yasir, yusran. Apa artinya yusran? Mudah. Fa inna ma'al
usri yusran, bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa judi itu disebut dengan maisir yang maknanya mudah? Karena orang pengen mendapatkan uang dengan cara yang mudah, nggak usah mikir, pasang langsung dapat uang. Ya, jadi mudah dapat uang, mudah kehilangan uang. Makanya disebut dengan maisir, jemaah rahimakumullah. Nanti segala bentuk perbuatan yang ada mengandung kemudahan tetapi ada ketidakpastian dalam prosesnya, itu bisa disebut dengan maisir, maka hukumnya haram. Ya. Jadi di dalam ayat ini ada dua perkara yang disebut oleh Allah dengan itsmun kabir, dosa yang besar. Yang pertama khamr, yang kedua maisir, perjudian. Ya. Kata ulama, ayat ini termasuk dalam kategori tahapan ayat pelarangan atau pengharaman khamr. Jadi kalau kita merujuk kepada sejarah Bapak Ibu, sejarah pengharaman khamr, ternyata khamr itu tidak langsung diharamkan oleh Allah. Ada tahapan-tahapannya, jemaah rahimakumullah. Ya. Tahapan yang pertama, khamr masih belum dilarang, terutama ketika di Mekah. Sama sekali khamr tidak dilarang. Bahkan Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, ini dalilnya ada di An-Nahl ayat 67. Allah mengatakan bahwa dari kurma, dari anggur kalian menjadikannya sebagai sesuatu yang memabukkan. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh mereka itu disinggung oleh Allah, cuman tidak dilarang. Ya, ini tahapan yang pertama, khamr belum dilarang. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu anjuran untuk menjauhkan diri dari khamr. Karena khamr itu mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, yaitu dengan turunnya ayat ini, Al-Baqarah 219. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Di dalam khamr dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya atau mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi anjuran untuk menjauhi khamr, tapi tidak dilarang. Jadi seandainya para sahabat saat itu ketika turunnya ayat ini melakukan minum khamr, maka mereka tidak berdosa karena belum ada larangan yang tegas, jemaah rahimakumullah. Hanya bersifat apa? Anjuran untuk menjauhkan diri dari khamr. Kemudian tahapan yang ketiga, khamr dilarang, mulai dilarang oleh Allah, tapi hanya ketika hendak sholat. Artinya kalau nggak mau sholat atau di luar waktu sholat, maka khamr itu tidak dilarang. Ini dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Berarti yang dilarang hanya ketika ingin sholat. Ya, kata ulama, sekarang banyak orang tidak minum khamr sebelum sholat, tapi di dalam sholat dia mabuk. Karena nggak ingat Allah, nggak ingat apa yang dia baca. Pikirannya kemana-mana. Ini sama seperti orang yang mabuk, kata ulama. Kemudian yang keempat, ini tahapan yang terakhir, jemaah rahimakumullah, yaitu khamr diharamkan secara tegas kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, yaitu dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, khamr, judi, mengundi nasib, menyembelih hewan untuk berhala, rijsun min amali syaitan, itu perbuatan najis dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tegas. Nah, maka tahapan yang keempat ini khamr diharamkan.
Dan khamar diharamkan jemaah rahimakumullah setelah Nabi tinggal di Madinah beberapa tahun. Berarti selama Nabi tinggal di Mekah 13 tahun, khamar belum diharamkan. Bahkan awal-awal Nabi di Madinah, khamar juga masih belum diharamkan. 2-4 tahun setelah Nabi tinggal di kota Madinah, baru turun surah Al-Maidah ayat 90. Khamar hukumnya haram. Nah, bagaimana reaksinya para sahabat? Ya, bagaimana reaksinya para sahabat, Bapak Ibu? Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, waktu berita khamar ini belum sampai kepada mereka bahwa khamar diharamkan, waktu itu ada seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik yang masih berusia 13 tahun. Beliau sedang menuangkan khamar untuk tokoh-tokoh yang datang. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Abu Ubaidah dan beberapa sahabat lain. Ketika menuangkan khamar, ya, tiba-tiba ada orang yang datang memberitahu. Kata dia innal khamra hurrimat. Sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Maka kemudian Abu Talha yang saat itu juga ada di tempat tersebut berkata, "Qum ya Anas fa'ahrikha." Berdirilah wahai Anas bin Malik, kemudian tuangkan khamar itu. Maksudnya tumpahkan. Jadi langsung disambut baik oleh para sahabat. Enggak nanggung, ini udah dituang. Kan enggak gitu jemaah Allah. Ketika ada kabar khamar haram, langsung dibuang khamarnya. Ya. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang masih punya khamar di rumah itu mereka bawa keluar Madinah, mereka bawa keluar, kemudian di jalan-jalan mereka tumpahkan. Jadi berlomba-lomba menumpahkan khamar. Sampai ada sebagian ulama mengatakan seakan-akan Madinah saat itu banjir dengan khamar. Ya, subhanallah. Begitulah reaksi para sahabat ketika khamar diharamkan. Tapi mereka ini sudah dapat sinyal sebelumnya bahwa khamar nanti akan diharamkan melalui ayat ini, ya, surah Al-Baqarah 219. Kemudian melalui ayat An-Nisa 43, kalau mau sholat jangan minum khamar kata Allah. Ya, jadi mereka ini sudah dapat sinyal bahwa nantinya khamar akan diharamkan. Kenapa bertahap? Kok tidak langsung haram? Gitu. Kenapa? Oh, kaget ya. Karena begini, orang Arab saat itu Bapak Ibu amat sangat senang kepada khamar. Sangat senang. Tidak ada rumah orang Arab saat itu kecuali di rumahnya ada khamar. Sangat senang. Bahkan senangnya mereka kepada khamar melebihi senangnya mereka kepada air minum. Ya, ada perkumpulan apa? Khamar pasti menjadi minuman favorit mereka. Nah, sehingga meninggalkan khamar ini, ya, itu tidak mudah bagi mereka. Makanya larangan khamar itu bersifat tadarruj, bertahap jemaah rahimakumullah. Bertahap. Nah, ini pelajarannya adalah bahwa sesuatu yang susah ditinggalkan oleh seseorang, maka cara mendakwahkannya harus bertahap supaya orang itu meninggalkan, ya. Mungkin awalnya dia tidak pakai jilbab, kita suruh dia pakai jilbab. Jilbabnya apa? Mungkin jilbabnya pertama masih diikat-ikat ke lehernya, kemudian lekukan tubuhnya masih kelihatan jemaah rahimakumullah. Nah, nanti terus bertahap sampai dia memakai jilbab yang syar'i, yang menutup seluruh anggota badannya. Jadi dakwah itu harus bertahap, termasuk juga mengajar, ya. Mengajar itu bertahap Bapak Ibu. Nah, sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Walau nuzzila awwalu syai'in la tashrabul khamr laqalu la nada'ul khamra abadan." Seandainya khamr itu diharamkan sejak awal oleh Allah, maka orang-orang akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamr. Karena berat bagi mereka kalau langsung diharamkan. Makanya bertahap baru ujungnya haram. Bahkan Allah mengatakan rijsun, najis. Kemudian min amali syaitan, termasuk perbuatannya syaitan, ya. Kemudian
Di samping khamr, Allah juga mengharamkan al-maisir, judi, jamaah rahimakumullah. Ya. Kita nanti akan bahas tentang judi di ayat berikutnya. Qul fihima itsmun kabirun. Qul, katakanlah, fihima, di dalam khamr dan judi itu terdapat itsmun kabir, dosa atau mudarat kabirun, yang besar. Ada yang membaca, dan ini bacaannya sahih Bapak Ibu, dibacanya kathirun, itsmun kathirun. Ada yang membaca begitu. Karena dulu Quran ini kan nggak ada titiknya. Quran ini kan ada titiknya jauh setelah Nabi wafat. Jemaah rahimakumullah. Siapa yang memberi titik? Bukan sahabat, tetapi tabi'in yang ngasih titik. Nah, ketika nggak ada titiknya, itu kan ada dua kemungkinan. Ada kabirun, bisa juga kathirun. Maknanya hampir sama. Kabirun besar, kathirun banyak. Jadi kalau panjenengan baca qul fihima itsmun kabir, artinya mudaratnya besar. Kalau qul fihima itsmun kathir, artinya apa? Mudaratnya banyak. Boleh panjenengan ngimami misalnya qul fihima itsmun katsir, kata makmumnya subhanallah, karena makmumnya nggak paham bahwa kabir ini bisa dibaca katsir, tapi hanya di ayat ini. Kalau di ayat lain tidak. Jadi tidak semua kata kabir bisa diganti dengan katsir, hanya di ayat ini saja. Nanti masuk dalam pelajaran qiraah sab'ah. Ya, saya dulu pernah punya Quran. Jadi Quran itu qiraah asyrah, qiraah imam yang 10 Bapak Ibu. Di sampingnya ada keterangan, ayat ini dibaca begini menurut imam ini. Cuman dipinjam sama teman saya, sampai sekarang nggak dibalikkan. Ya. Ya, dipinjam ya sudah. Baik. Jadi khamr dan judi itu Allah mengatakan itsmun kabir, mudaratnya besar, dosanya besar, jemaah rahimakumullah. Nah, maka dikatakan oleh ulama bahwa khamr itu ummul khaba'ith, biang dari segala keburukan. Khamr, Bapak Ibu. Yang pertama, keburukan orang yang meminum khamr itu adalah Allah melaknat semuanya dari khamr. Semua dari khamr itu dilaknat oleh Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang pertama, khamrnya dilaknat, yang minum dilaknat, yang menuangkan dilaknat, yang menjual dilaknat, yang mendistribusikan juga dilaknat, yang membeli dilaknat, yang memeras juga dilaknat, yang minta diperas juga dilaknat. Semuanya dilaknat. Kayak riba itu. Riba itu kan semua yang berkaitan dengan riba dilaknat oleh Allah. Begitu juga dengan khamr. Semua yang berkaitan dengan khamr dilaknat. Hasil yang didapatkan dari khamr itu juga dilaknat. Misalnya panjenengan jadi kepala daerah, kemudian panjenengan narik pajak dari perusahaan khamr, itu uang pajaknya jadi haram, jemaah rahimakumullah. Makanya ada sebagian, mohon maaf ya, ini bukan menyinggung, ada sebagian orang itu kenapa tidak mau menjadi PNS. Menurut saya ini pikirannya terlalu panjang, terlalu berlebih-lebihan. Jadi saya pernah ketemu dengan orang, waktu itu saya pesan Grab untuk datang ke suatu tempat Bapak Ibu dengan istri saya. Terus saya tanya sopirnya itu, ternyata dulu PNS. Saya tanya kenapa berhenti, kata dia karena gajinya syubhat. Oh, kok bisa syubhat, bagaimana itu? Lah ya itu kan gaji PNS itu kan semua uang pajak masuk ke pemerintah, termasuk juga pajak khamr, kan begitu. Nah, lalu uang pajak itu nanti dikasihkan kepada PNS. Oh, saya bilang Nabi aja pernah datang ke rumah orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan ahli riba, tapi Nabi ketika dihidangkan kambing nggak tanya ini dari riba atau bukan. Kan apalagi yang seperti itu, yang jauh pemikirannya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari khamr, maka sesuatu itu menjadi haram. Jemaah rahimakumullah. Jadi khamr itu semuanya dilaknat. Yang kedua,
Dosa orang yang minum khamr seperti orang yang menyembah berhala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Mudminul khamr ka'abidi wathanin. Orang yang minum khamr seperti penyembah berhala. Jadi panjenengan minum khamr satu teguk aja, itu dosanya sama seperti orang yang menyembah berhala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, terancam tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. La yadkhulul jannah mudbinu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang minum khamr kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertaubat kepada Allah. Ya. Tapi panjenengan yang dahulu mungkin di masa jahiliyah pernah minum khamr lalu bertaubat, insyaallah Allah ampuni dosanya. Kemudian yang keempat, Allah haramkan khamr di akhirat bagi orang yang minum khamr di dunia. Nggak akan bakal minum khamr di akhirat. Jadi salah satu minuman favorit di akhirat ternyata Bapak Ibu adalah khamr. Kenapa Allah datangkan khamr di akhirat? Bukankah khamr itu jelek? Jelek jemaah rahimahullah karena dapat menutup akal. Tapi orang Arab saat itu sangat cinta kepada khamr. Ya, sangat cinta kepada khamr. Mungkin juga ada di antara mereka yang berat meninggalkan khamr ketika turun perintah tentang pengharaman khamr. Makanya Nabi kemudian menyatakan, siapa yang tidak minum khamr di dunia, Allah kasih khamr di akhirat. Siapa yang minum khamr di dunia, Allah tidak kasih khamr di akhirat. Artinya dia tidak masuk surga. Ya. Cuman bedanya kalau khamr di akhirat itu tidak memabukkan. Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, wa mizajuhu min tasnim. Ya, dicampur ada penyedapnya, nama penyedapnya adalah tasnim. Ya, aina yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang diminum oleh hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak minum khamr di dunia nanti akan minum khamr di akhirat. Dan khamr di akhirat itu jauh lebih nikmat dibandingkan khamr di dunia. Kemudian orang yang minum khamr, Bapak Ibu, dia telah melakukan ummul khaba'ith, induk dari segala dosa. Ada cerita menarik tentang bahwa khamr ini induk dari segala dosa. Dikisahkan oleh Utsman bin Affan tentang umat terdahulu. Jadi ada orang terdahulu, ada seorang yang abid ahli ibadah. Dia suka datang ke masjid dan dia berwajah tampan. Jadi orang wajah tampan ini fitnah jemaah rahimakumullah kalau dia tidak bisa menjaga dirinya dengan keimanannya. Ya. Makanya yang paling aman itu wajah pas-pasan. Seperti saya ini yang enggak tampan, jelek juga enggak. Nah, jadi kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu itu suaminya enggak khawatir. Ya, enggak khawatir kalau saya ngisi pengajian. Makanya ibu-ibu suka kalau saya ngisi pengajian. Cuman kalau ustaznya tampan, ya gagah, itu bisa-bisa istrinya dilarang pengajian sama suaminya. Nah, maka ada seorang yang abid ahli ibadah, dia suka datang ke masjid, ya, dan dikenal sebagai orang soleh oleh masyarakat saat itu. Ya, tampan jemaah Allah. Kemudian ada seorang pelacur yang kesemsem sama laki-laki ini. Ya. Kemudian dia mengutus pembantunya untuk bertemu dengan ahli ibadah tersebut, ya, mengabarkan bahwa dia ingin minta fatwa. Karena fatwa jemaah rahimahullah, maka laki-laki ini datang ke rumah si pelacur itu, ya. Dan laki-laki ini tidak tahu kalau perempuan tersebut adalah seorang pelacur jemaah rahimahullah. Kemudian datang, masuk ke rumahnya, ya. Kemudian pembantunya keluar supaya mereka berdua lebih leluasa untuk berbicara. Ya, ketika sudah masuk ke dalam rumah si pelacur, tiba-tiba sama si pelacur itu ditutup pintunya dan dikunci. Bayangkan panjenengan, kalau panjenengan ada di posisi laki-laki itu bagaimana? Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, wanita itu menawarkan 3 pilihan. Saya ingin bercinta dengan kamu wahai fulan. Ya, kalau kamu tidak ingin bercinta dengan aku, maka kamu minum khamr atau kamu bunuh anak bayi ini, anak hasil dia berzina. Ya. Kalau kamu tidak mau 3-tiganya, saya akan berteriak bahwa ada laki-laki yang telah masuk ke rumah saya dan ingin memperkosa saya. Wah, dia tersandera jemaah rahimakumullah. Ya.
Maka kemudian dia mikir zina itu dosa yang sangat besar, apalagi membunuh, ya. Akhirnya dia ngambil yang paling ringan di antara yang 3 itu. Ya, dia minta khamr aja. Ya sudah, saya minum khamr aja. Nanti setelah minum khamr saya taubat kepada Allah. Dikasih khamr itu. Ketika khamr itu diminum oleh dia, jemaah rahimakumullah, setan datang memberikan penyedap, ya, sehingga khamr yang dia minum awalnya hanya 1 cangkir kecil, ya. Kemudian dia minta tambah lagi, ditambah lagi sampai mabuk, sampai dia ngefly, jemaah rahimakumullah. Kemudian dia melihat wanita itu amat sangat cantik, apalagi pakaiannya menggoda. Kemudian laki-laki itu berzina. Setelah dia berzina, dia membunuh anak bayi si wanita itu. Jadi khamr ini ummul khaba'ith, penyebab dari segala dosa. Ya, ada orang gara-gara minum khamr dia berzina, gara-gara minum khamr dia mencuri, gara-gara minum khamr dia tabrakan, jemaah rahimakumullah. Nah, maka jauhi khamr, karena khamr Allah katakan ismun kabir, banyak mudaratnya besar, ya. Kemudian di dunia orang yang minum khamr, Bapak Ibu, itu hukumannya adalah dicambuk. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 40 kali. Dan ini ulama semua sepakat, ya, bahwa orang yang minum khamr itu dicambuk oleh pemerintah Islam, ya. Tapi kita di Indonesia ini orang yang minum khamr tidak ada hukumannya apa-apa. Bahkan orang yang menjual khamr dihukum nggak di Indonesia ini? Tidak, jemaah rahimakumullah, ya. Karena dalam Islam orang yang minum khamr itu dihukum dicambuk sebanyak minimal 40 kali supaya dia bertaubat dari minum khamr, ya. Wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Ternyata khamr ini di samping ada mudaratnya yang besar, juga ada manfaatnya bagi manusia. Apa manfaat khamr? Ada manfaatnya enggak khamr? Kalau nggak ada manfaatnya berarti ayat ini keliru. Ada nggak manfaat khamr? Ada, jemaah rahimakumullah. Manfaatnya apa? Bikin ngefly. Itu bikin tenang, ya. Itu bagian daripada manfaat bagi orang yang minum khamr. Kenapa para orang Arab saat itu susah meninggalkan khamr? Yaitu karena mereka merasakan ada ketenangan dalam pikiran mereka ketika minum khamr. Orang tuh kalau udah merasa nyaman minum khamr sekali, Bapak Ibu, dia akan pengen minum lagi. Sama seperti rokok itu loh. Dia awalnya nyoba-nyoba, kok merasa enak sambil ditiup, dihembuskan asapnya, ya. Merasa nyaman, akhirnya dia merokok dan terus kecanduan, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ada juga khamr ini untuk pengobatan, ya. Untuk pengobatan, jemaah rahimakumullah, dibius supaya orang itu tidak sadar, kemudian dioperasi, ya, supaya dia tidak merasakan sakit. Jadi ada manfaat dari khamr ini, cuman mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Begitu juga judi, Bapak Ibu. Yang Allah sebut dalam ayat ini bukan hanya khamr, ya, tapi juga judi. Judi itu ismun kabir, mudaratnya besar, dan termasuk daripada dosa besar, jemaah rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan judi? Ya, judi itu adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa, menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut kepada hal-hal yang bersifat spekulasi. Jadi tidak pasti apakah dia yang menang ataukah orang lain yang menang. Ini namanya judi, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, judi ini banyak sekali bentuknya. Kalau di zaman jahiliyah, Bapak Ibu, judi itu biasanya mereka menggunakan anak panah. Jadi biasanya mereka menyembelih unta. Setelah unta disembelih, mereka akan potong-potong menjadi 28 bagian. Kemudian mereka akan mendatangkan 10 anak panah, 7 di antara anak panah itu dikasih nama, 3 dikosongkan, lalu diundi. Siapa yang mengambil anak panah dan kosong berarti dia yang bayar unta itu.
yang bayar. Nah, maka itu cara atau bentuk judi jahiliyah. Nah, sekarang nggak pakai anak panah judi itu, banyak sekali bentuknya. Di antaranya adalah undian, kupon, undian, beli kupon. Ini kan cara-cara orang Belanda dan orang Inggris ini yang masih dipakai oleh orang-orang sekarang. Beli kupon, harganya memang murah, jemaah rahimakumullah. Jadi beli kupon untuk mendapatkan undian yang besar, sepeda atau dapat kulkas, ya, atau dapat umroh dan sebagainya, ya. Tapi harus beli kupon. Ini termasuk judi, ya, termasuk judi. Kecuali kuponnya tidak bayar. Seperti kemarin yang gerak jalan Amin itu kan kuponnya bayar no boten kan? Nah, itu berarti halal, jemaah rahim. Memang ada donatur yang menyiapkan, ya. Nah, ini biasanya masih terjadi, ya, di kalangan masyarakat kita, beli kupon kemudian dapat undian. Kemudian termasuk juga judi adalah pertaruhan olahraga, tarung siapa yang menang, termasuk juga pertaruhan pilpres nanti. Jadi pertaruhan olahraga, ya, siapa yang menang maka dia yang dibayar oleh yang kalah, ya, maka ini termasuk judi, ya, kecuali olahraga itu ada donatur yang menyiapkan hadiahnya. Jadi para pemain tidak bayar, ada donatur sendiri yang menyediakan. Ini tidak termasuk judi, jemaah rahimakumullah. Kemudian termasuk juga judi adalah undian berhadiah. Hati-hati, panjenengan ini yang suka-suka undian berhadiah itu termasuk judi jika harga barang itu di atas harga normal. Jadi sengaja dinaikkan supaya nanti hasil dari harga yang naik itu, misalnya kan harganya 10.000 harga normalnya, kemudian dia mengadakan undian, dinaikkan harganya menjadi 15.000, berarti kan ada 5.000 di situ. Nah, 5.000 itu nanti yang digunakan oleh dia untuk hadiah dari undian tersebut. Nah, maka ini termasuk judi. Kalau harganya harga normal, jemaah rahimakumullah, misalnya siapa yang beli Indomie akan dapat hadiah, akan dapat undian sekian-sekian, tapi Indomie itu harganya normal, misalnya harganya 5.000 normal, seperti itu, tidak naik menjadi 10.000, maka ini diperbolehkan. Paham ya? Nah, jadi kalau panjenengan lihat ada undian berhadiah, nah, lihat barang itu harganya di atas harga normal ataukah masih normal atau bahkan di bawah normal, itu harus diperhatikan. Kalau enggak nanti panjenengan akan masuk dalam kategori judi, ya. Kemudian termasuk juga judi yaitu asuransi. Tapi ada dua asuransi, ada asuransi syariah. Asuransi kita di Indonesia ini insya Allah termasuk asuransi yang sesuai dengan syariah. Yang dimaksud asuransi yang tidak sesuai dengan syariah itu adalah, jadi yang orang pertama menempatkan uang atau menitipkan uang, nanti ketika ada kecelakaan maka dia akan diganti dengan uang yang lebih banyak. Tapi kalau nggak ada kecelakaan, uang itu akan hilang. Ini asuransi yang dilarang oleh syariat, ya. Jadi kalau nggak dipakai, uang itu hilang. Kalau dipakai, ya uang itu berarti kecelakaan akan diganti dengan yang lebih besar, ya. Fitrah manusia, ada nggak manusia yang mau kecelakaan? Nggak ada. Itulah hebatnya asuransi, Bapak Ibu. Jadi walaupun mobil kita tuh kita hantamkan ke mobilnya orang pasti akan belok, jemaah rahimakumullah. Begitu. Jadi fitrah manusia itu nggak ada yang mau kecelakaan. Nah, termasuk juga etol, Bapak Ibu. Itu kalau nggak dipakai hilang nggak uangnya. Nah, itu ada unsur kerugian di situ. Ada unsur judi di situ, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau nggak dipakai hilang. Saya pasang tabung isi etol saya 1 juta, nggak dipakai, jemaah rahimakumullah, maka uangnya hangus, nggak bisa diambil. Dan ini termasuk daripada judi. Tapi kalau dipakai Ustadz, dipakai terus, nah ini tidak mengapa. Yang penting panjenengan ngikutin dipakai, kecuali panjenengan begini, nggak dipakai, sudahlah saya niat infak untuk negara. Bukan untuk negara jenengan infak itu. Untuk siapa? Untuk asing-asing itu, ya.
Kemudian yang ke-8 jemaah rahimakumullah, termasuk juga bagian daripada judi, yaitu judi di bursa. Panjenengan main trading, tahu trading ya? Oh belum tahu. Trading itu yang pakai sell buy itu, beli jual beli, itu termasuk judi. Itu pasarnya nggak jelas, beritanya juga nggak jelas, ya. Kalau ada fatwa MUI yang dikeluarkan oleh mereka, itu fatwa yang tidak benar. Bukan MUI yang mengeluarkan, itu hanya dibuat-buat oleh mereka supaya orang-orang supaya masuk dalam transaksi itu. Seperti bis profit, apalagi banyak jemaah rahimakumullah, ya. Itu saya pernah diterangkan oleh teman saya yang dia pernah ngajak saya untuk ke situ, tapi saya tidak mau karena transaksinya nggak jelas, ya. Jadi ternyata ada manipulasi di situ oleh brokernya. Kalau brokernya, Bapak Ibu, brokernya itu melihat bahwa dana yang dipasang itu banyak, pertama memang dibuat untung. Tapi kemudian nanti kalau keuntungannya sudah banyak, ya, dana yang mengendap sudah banyak, maka mereka akan membuat berita hoax bahwa hari ini pasar naik, sebenarnya turun. Akhirnya diambillah jual, kemudian loss mereka tetap dapat spread, dapat dapat untung. Jadi orang untung dia dapat untung, orang rugi tetap dia dapat untung. Itulah kenapa saya menyebut bahwa bursa, judi yang bersifat bursa itu termasuk perbuatan maisir, dan itu diharamkan. Allah tidak akan memberkahi, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi judi itu mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, karena akan timbul kebencian, akan timbul permusuhan, bahkan rumah bisa hilang gara-gara judi, Bapak Ibu. Mobil bisa habis gara-gara judi, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi dia itu punya hutang puluhan juta bahkan ratusan juta gara-gara apa? Ya itu tadi, gara-gara trading yang tidak jelas ini, ya, gara-gara perjudian. Makanya apa yang dikatakan oleh Allah, ikuti, kata Allah, fihima itsmun kabir, dalam khamr dan judi itu ada mudarat yang besar. Wa manafi'u linnas, walaupun ada manfaatnya. Manfaat judi apa? Kalau menang dapat untung banyak, ya. Lalu Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, mudaratnya, dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tapi hukum ayat ini, Bapak Ibu, telah dihapus setelah turunnya surah Al-Maidah tadi, ayat berapa tadi itu, yang menegaskan bahwa khamr dan judi itu haram, ya. Kemudian wa yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfikun, tentang apa yang mereka infakkan. Jadi biasanya kan mereka punya uang berjudi, punya uang beli khamr. Nah sekarang khamr diharamkan, khamr sudah diharamkan, jemaah rahimakumullah. Terus uangnya itu mau dikemanakan, kata mereka. Jadi mereka bertanya, kalau infak ini bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian Allah menjawab, kulil afu, katakanlah al-afu. Apa? Al-afu, yang lebih dari keperluan itulah yang diinfakkan, ya. Jadi kalau kita perlu sama harta itu jangan diinfakkan. Kalau ada lebihnya baru diinfakkan. Kebutuhan panjenengan berapa sebulan? 5 juta. Ada lebih 1 juta. 1 juta itulah yang boleh diinfakkan. Kalau panjenengan kebutuhannya 1 bulan 5 juta dan dapatnya 5 juta, berarti panjenengan tidak ada keharusan untuk berinfak, ya. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar, apakah aku bersedekah? Kata Rasulullah, tasaddaq bihi ala nafsik. Kalau cuma 1 dinar, kamu sedekah untuk diri kamu sendiri, pakai untuk keperluan kamu. Kemudian dia berkata lagi, tapi aku punya 1 dinar yang lain. Kata Rasulullah, sedekahlah untuk istrimu. Ini urutan, ya, untuk diri sendiri, yang kedua untuk istri. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, aku punya 1 dinar yang lain. Ya, berarti dia punya 3 dinar, jemaah rahimakumullah. Kata Nabi, tasaddaq bihi ala waladik.
Kalau begitu sedekahlah kepada anakmu. Ya Rasulullah, kalau aku punya dinar yang lain bagaimana? Jadi aku sudah, istri sudah, anak juga sudah. Kata Nabi, tasaddaq bihi ala khadimik. Bersedekahlah kepada pembantumu. Jadi urutannya orang-orang yang terdekat. Kemudian kalau aku punya 1 dinar lagi bagaimana wahai Rasulullah? Anta absar. Kamu lebih paham. Sedekahlah kepada keluargamu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi ada urutannya jemaah rahimakumullah. Jangan sampai kita ini sibuk bersedekah tapi anak istri kita terlantar, tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Ya. Makanya ketika sahabat bertanya tentang sedekah, Allah menjawab, qulil al-afwu. Al-af, kelebihan dari keperluan itulah yang disedekahkan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan ayat kepada kalian. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ayat 220. Sebenarnya ayat fid dunya wal akhirah ini sambungannya ayat 219. Kenapa ujungnya kok tatafakkarun, kok tidak fid dunya wal akhirah? Karena kalau fid dunya wal akhirah ujung ayatnya nggak enak bunyinya. Kan ayat sebelumnya Rahim, Khalidun, maka ujung ayat 219 tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Berfikirlah kalian tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi jangan hanya urusan akhirat aja yang dipikir atau sebaliknya. Tapi dua-duanya dipikir, dunia dipikir, urusan akhirat juga dipikir, jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Monggo. Oh iya. Baik, buatan mana dulu sahabat ketika khamar belum diharamkan? Mereka minum khamar. Itu buatan sendiri. Diperas dari anggur, lalu dipendam oleh mereka. Semakin lama dipendam, semakin nikmat, jemaah rahimakumullah. Katanya. Tapi ini hadis mutawatir, banyak yang meriwayatkan. Nah, tapi ada juga di antara mereka yang malas untuk repot-repot seperti itu, ya mereka yang punya uang ya beli. Jadi ada pengepulnya memang. Tapi khamar di zaman itu dibuatnya dari anggur atau bahkan perahan dari anggur, perahan dari kurma, ya. Itu mereka bagaimana caranya wallahu taala alam, kemudian dipendam oleh mereka, setelah itu menjadi sesuatu yang memabukkan. Jadi kalau panjenengan memendam air tapai ya. Nah, itu kemudian tujuannya supaya memabukkan dan minum nanti untuk kesenangan, ini termasuk khamr. Tapi kalau panjenengan makan tapai kebanyakan kemudian mabuk, tidak dosa. Ya, tidak dosa. Karena nggak sengaja, ingin kebanyakan. Tapi rata-rata yang mabuk itu karena kurang banyak. Atau makan kambing panjenengan kebanyakan akhirnya ngeplay ya, mabuk, nggak ingat orang, kamu siapa, ketemu istrinya loh, kamu siapa, nggak ingat karena kebanyakan makan kambing. Nah, itu tidak termasuk sesuatu yang diharamkan. Jadi yang dimaksud khamr ini, ketika panjenengan memakan atau minum sesuatu, memang tujuannya untuk bermabuk-mabukan, bersenang-senang, ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Silakan. Ibu-ibu dulu. Bagaimana? Yang haram riba, bukan bank. Jadi bank itu kan semacam fasilitas, jemaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan naruh uang di bank konvensional, la ba'sa, boten napa-napa. Yang penting tidak ada akad yang mengandung riba. Lebih aman kalau kita ingin naruh uang itu, taruhlah di bank syariah. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Berkurang nggak di bank syariah? Berkurang 1.000 biaya admin, nggak apa-apalah 1.000, ya.
Masa panjenengan nggak mau ngasih? Tapi kalau di bank konvensional ada tambahan di situ, ada bunga biasanya. Nah, jadi bunganya itu jangan dimakan. Ya. Jangan dimakan jemaah rumah. Mungkin disedekahkan atau dibuat untuk kepentingan sosial. Alhamdulillah setelah ada BSI, BNI Syariah dahulu, alhamdulillah saya sudah sering naruh uang di bank BSI. Ya. Cuman uangnya nggak nambah-nambah, justru berkurang. Baik. Jadi tidak apa-apa naruh uang di bank. Terutama taruhlah uang di bank syariah, betul nopo. Yang tidak diperbolehkan itu adalah transaksi riba. Jemaah rahimakumullah. Kalau panjenengan naruh uang di bank konvensional, uangnya banyak, ya nanti uang panjenengan itu akan digunakan untuk transaksi pinjaman dengan orang yang ingin meminjam. Biasanya begitu. Tapi kalau panjenengan dengan bank itu tidak ada transaksi yang mengandung riba, tidak masalah. Cuman lebih baik taruh di bank syariah. Kalau ada yang lebih baik, kenapa panjenengan memilih yang tidak lebih baik? Ya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.